Hai semua, saya Aretha. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pertama, diawali dengan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pertama, pada masa awal kemerdekaan. Salah satunya ada pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Pemberontakan ini dipimpin oleh Musso dengan tujuan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Selanjutnya, ada pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan ini ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia. Tujuan utama didirikannya Negara Islam Indonesia adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Yang ketiga, ada pemberontakan Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan merupakan sebuah gerakan separatisme yang terjadi pada tahun 1950. Yang keempat, ada Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta pada tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat pada waktu itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Selanjutnya ada APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan pada tanggal 15 Januari 1949. Tujuannya berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk oleh Belanda untuk melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Dan yang terakhir adalah perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Setelah masa awal kemerdekaan, kita masuk ke masa Orde Lama. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara, tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 walaupun konstitusi negara sudah kembali pada UUD NRI tahun 1945. Namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terakhir, kita masuk ke masa Orde Baru. Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965. Yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Pada masa ini juga, lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya. Pada masa ini, kebebasan politik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada 3 partai saja. Pada masa ini juga dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Terbukti dengan banyaknya kasus diberedelnya beberapa surat kabar atau majalah hingga dicabut surat izin penerbitannya, dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Selanjutnya, hakikat ideologi terbuka. Dalam arti luas, ideologi sebagai segala kelompok cita-cita, nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Berikut adalah perbandingan ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ciri-ciri ideologi terbuka adalah dinamis dan reformis, mengikuti perkembangan zaman, milik seluruh rakyat, sekaligus menjiwai ke dalam kepribadian masyarakat, dan sebaliknya untuk ideologi tertutup. Selanjutnya adalah kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama adalah nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Adapun perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan, yaitu bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, ada nilai kemanusiaan, diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan sesama manusia sebagai insan sosial. Yang ketiga, ada nilai persatuan, diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia dengan bangsa dan negaranya sebagai insan politik. Yang keempat, ada nilai kerakyatan, diwujudkan dalam bentuk hubungan warga negara Indonesia
dengan kekuasaan dan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Yang terakhir, ada nilai keadilan, diwujudkan dalam hubungan warga negara Indonesia dengan kesejahteraan serta keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain nilai dasar, ada nilai instrumental. Adalah sebagai alat penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya. Setelah itu ada nilai praksis, merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada dimensi idealisme. Dimensi ini menekan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Setelah itu, ada dimensi realitas. Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah dimensi normatif. Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu perwujudan nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Yang pertama, ada perwujudan nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya, yaitu tujuannya untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kita menghendaki terwujudnya masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Yang kedua, ada dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 ayat 3, yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Demikian juga dinyatakan dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, ada dalam bidang hukum. Diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Yang keempat adalah bidang ekonomi. Sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir ada dalam bidang politik dan hukum. Perkembangan bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Sekian penjelasan saya mengenai materi ini. Terima kasih.